Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan memasuki lebaran kedua pada hari ini, saya kembali atas nama keluarga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Bagi Anda yang merayakan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jika di dalam saya memuat konten-konten video saya terdapat kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf untuk saya. Kita kembali akan berbicara tentang Liga Premier Inggris. Manchester United atau The Red Devils merebut 3 poin di markas mereka di Old Trafford di saat mereka menjamu Brentford. Dan 3 gol itu dirasakan pada menit ke-9 oleh Bruno Fernandes setelah menerima umpan dari Anthony Elanga. Kemudian ada penalti yang dirasakan juga oleh Cristiano Ronaldo setelah ia dijatuhkan di kotak penalti pada menit ke-61 oleh Rico Henry, bek kiri dari Brentford. Dan pemain belakang MU asal Prancis, Raphael Varane, menutup gol ketiga bagi MU setelah memanfaatkan dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh bek MU Alex Telles dari sepak pojok, dan Varane yang berada di kotak penalti melepaskan tembakan di antara kepungan dua pemain untuk menaklukkan kiper Brentford, David Raya. 3 poin ini tidak serta-merta membuat posisi MU ini langsung naik. Artinya untuk masih punya harapan lagi ada di zona Champions atau di urutan keempat klasmen. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa harapan mereka sudah pupus untuk bisa bersaing. Walaupun ada 5 poin saat ini di belakang Arsenal yang berada di peringkat keempat, 3 poin di belakang Spurs yang berada di posisi kelima. Karena MU setelah menang melawan Brentford itu memiliki 58 poin, sementara Spurs dengan 61 dan Arsenal dengan 63. Dengan sisa 2 pertandingan lagi, di mana MU sudah memainkan 36 laga, ada 6 poin memang masih mereka incar, tapi sangat sulit. Karena Arsenal dan Spurs baru memainkan 34 pertandingan. Jadi ini yang membuat saya katakan sulit. Bahkan untuk masuk ke Liga Eropa aja berat. Kalau melihat dengan durasi hanya 2 pertandingan yang harus dilakoni oleh Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. 2 pertandingan itu mereka akan mainkan melawan Brighton. Kemudian menutup musim ini dengan menghadapi Crystal Palace. Dan 2 laga ini mereka tidak bermain di Old Trafford, tetapi mereka harus melakoni pertandingan tandang. Ini juga memungkinkan bahwa bisa saja MU ditahan imbang dalam 2 pertandingan. Tidak mudah untuk bisa menang di markas Brighton dan juga bisa menang melawan Crystal Palace ketika bermain di Selhurst Park. Sehingga bagi MU paling tidak mereka hanya akan bersaing bersama dengan West Ham United untuk meraih posisi di Liga Conference Eropa. Ada yang menarik yang saya lihat dari duel MU melawan Brentford di Old Trafford ini, karena ban kapten itu diberikan pelatih Ralf Rangnick bukan kepada Ronaldo atau bukan kepada De Gea, yang sebenarnya mungkin lebih layak ya. Tetapi ini pemilihan dari pelatih dan dia memberikan kepercayaan kepada Bruno Fernandes yang notabene kalau di tim Portugal itu jauh lebih junior dibanding dengan Cristiano Ronaldo. Tapi Ronaldo oke-oke saja, tidak ada masalah, dan memberikan kepada seorang Bruno Fernandes. Dan Bruno Fernandes juga menjawab kepercayaan dari Rangnick dengan baik. Buktinya dia juga bisa membuka gol pertama bahkan di menit ke-9 dengan gol yang sangat baik. Bola belum menyentuh tanah langsung dihajar oleh Bruno setelah menerima umpan dari sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri Brentford yang diberikan oleh Anthony Elanga. Dan ini menjadi sejak dia bergabung dengan MU pada Februari 2020, dia sudah terlibat dalam hal mencetak gol ya. Itu sebanyak 61 gol dari Bruno Fernandes ini. Bagus sekali kalau melihat dari catatan karir dia ketika datang bermain di IPL bersama dengan Setan Merah. Dari 61 gol keterlibatan dia itu ada 36 gol yang dia cetak dan 25
assist. Dan oke lah kalau bisa dikatakan gelandang serang dari asal Portugal yang bermain di MU ini. Dan yang menarik juga bahwa dalam laga di Old Trafford, Rangnick memberi kesempatan untuk pertama kali bagi seorang Juan Mata bermain dalam starting 11 sebagai pemain inti, sebagai pemain utama. Ini tidak didapatkan oleh Juan Mata pada musim ini. Dia total hanya bermain 5 kali di musim ini. Dan dari 6 pertandingan terakhir yang dimainkan MU, 5 diantaranya itu Juan Mata bermain. 4 dia bangkit dari bangku cadangan atau dari bench, termasuk melawan ketika kalah 1-0 melawan Everton di Goodison Park, menang 3-2 melawan Norwich di Old Trafford, tapi dia tidak bermain melawan Liverpool ketika MU kalah di Anfield dengan 4-0, dan kemudian dia tampil dalam 2 pertandingan terakhir ketika bermain imbang melawan Chelsea juga dibangkit dari bangku cadangan. Dan ini pertama kali Juan Mata ditempatkan di belakang Cristiano Ronaldo dalam skema Rangnick bermain dengan 4-2-3-1. Dan dia diganti di menit ke 75 kalau tidak salah oleh pemain belakang Phil Jones. Ini juga menarik buat saya bahwa Rangnick memasukkan Phil Jones ketika mereka sudah unggul dengan 3-0, padahal di bench itu ada yang lebih layak bermain. Itu adalah Jesse Lingard dan Marcus Rashford yang justru tidak dimainkan. Entah kenapa Phil Jones yang dimainkan padahal sudah posisi unggul. Kalau untuk mengamankan kemenangan dengan menambah 1 back tengah lagi, saya pikir ini mungkin percuma karena di belakang bagus. Lindelof dan Varane memainkan peran mereka kali ini dengan baik, didampingi oleh Dalot dan dengan Telles, dengan penjaga gawang tetap seorang David De Gea yang bisa menyelamatkan 3-4 tembakan dari Brentford. 2 diantaranya diantisipasi untuk bisa menyelamatkan, save yang sangat bagus yang dilakukan oleh gelandang elegan dari Brentford asal Denmark, Christian Eriksen. Dan kalau bisa melihat di lini belakang apa yang tergambar juga, ini dengan Harry Maguire tidak ada di dalam, bukan dalam starting 11 tapi di bench juga dia tidak muncul. Ini untuk kedua kalinya dia tidak ada. Ketika melawan Chelsea juga dia tidak ada di bench. Terakhir kali dia berada di bench dan 3 kali dia tidak bisa bermain dalam 3 pertandingan beruntun. Itu melawan Arsenal ketika mereka kalah bermain di Emirates di London. Terakhir bagi Maguire sebagai kapten ke-11 MU bermain sebagai pemain inti itu saat kalah 4-0 di Anfield. Dan dia bermain di sana. Setelah itu dia tidak lagi terlihat sama sekali. Apakah ini suatu sinyal bahwa ketika Erik ten Hag datang untuk mengisi sebagai pelatih kepala, menggantikan Rangnick yang memang durasinya cuma diberikan 6 bulan sebelum Rangnick menjadi konsultan atau katakanlah sebagai direktur teknik di sini, kemudian Harry Maguire ini akan dilepas atau akan dijual ke klub lain, itu kita tidak tahu perkembangan isunya ke depan karena memang dengan beban gaji yang sangat besar, kemudian dengan kontrak dia sampai menjadi pemain belakang termahal di dunia dengan 80 juta pound, memang tidak sebanding dengan penampilan dia yang banyak membuat kesalahan-kesalahan fatal sehingga gawang MU banyak bobol. Untung saja di sana masih bisa diminimalisir dengan penampilan yang bagus dari seorang David De Gea. Tidak tahu juga kalau tidak ada De Gea di bawah Mr. MU dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat lini belakang MU, tidak semuanya harus ditujukan kepada Maguire juga, walaupun dia memang banyak melakukan, tapi lini belakang memang MU di musim ini memang keropos sekali. Tidak bagus walaupun Varane sudah datang di sana, mereka punya Lindelof dan juga Eric Bailly. Tapi tetap ini menjadi perhatian utama untuk pelatih baru Ten Hag ketika dia menangani MU. Dan pasti posisi De Gea yang banyak melakukan save gemilang harus dipertahankan. Termasuk dengan Cristiano Ronaldo yang tampil juga oke. Dia membuat gol ke-18 dia bersama dengan MU pada musim ini. Dalam usia 37 tahun tidak mudah seorang pemain masih bisa mempertahankan performa terbaik. Tidak ada seperti Cristiano Ronaldo di Eropa saat ini. Karena sulit bagi seorang pemain untuk tampil prima, fit selalu, masih punya ada kecepatan walaupun memang sudah jauh menurun dibandingkan pada 10-15 tahun lalu, tapi tetap
hanya 3 tahun menjelang usia 40, dia masih gacor. Dia masih bisa memberikan gol-gol penting bagi MU. Bayangkan saja, kalau tidak ada CR7, tidak ada Bang Dodo ini, MU itu ada di luar 10 besar. Bahkan mungkin MU itu akan bersaing ada di 3 tim yang berada di peringkat ke bawah ya, untuk bisa bagaimana terdegradasi. Kalau tidak ada Ronaldo dengan 18 gol dia, atau dikombinasi dengan tidak ada De Gea di bawah Mister, berbahaya sekali buat MU. Dan layak saya pikir Ronaldo untuk diberikan tambahan karena musim depan dia mungkin akan berakhir. Tergantung dari Erik ten Hag, manajemen juga bagi MU untuk melihat. Dan saya kira pantas, kecuali Ronaldo sendiri yang ingin pergi, ini tidak bisa ditahan. Kalau dia ingin kembali ke Madrid atau ke Sporting, itu tergantung dari CR7. Namun kalau dia masih ingin bertahan, saya pikir dia masih bisa diberi kesempatan untuk 1 musim ke depan, atau bahkan 2 musim ke depan, untuk bisa menyelesaikan, bahkan bisa pensiun di Old Trafford bersama dengan tim yang membesarkan namanya ketika datang dari Sporting dalam usia muda, dan dia berkembang dengan pesat bersama dengan MU sebelum dia dikontrak dengan begitu mahal dengan rekor tertinggi saat itu oleh Los Blancos Real Madrid, sebelum kemudian dia ke Juve dan kembali lagi bersama dengan MU. Jadi 2 pemain ini yang perlu dilihat oleh Ten Hag. Yang pertama adalah De Gea dan juga dengan CR7. Yang lain mungkin bisa pergi, tergantung dari Ten Hag sendiri, yang kayaknya Ten Hag ini ingin melepas mungkin 7-8 pemain. Akan ada bersih-bersih, cuci gudang untuk ke depan menghadapi musim yang akan datang, karena MU ini tidak boleh lagi berbicara untuk hanya sekedar finish di 4 besar atau target masuk di Liga Champions. Nggak ada. Dengan tim yang punya nama besar, 20 kali juara di IPL, 3 kali di UCL, mereka sudah harus bisa berpikir pada musim depan itu untuk menjadi juara, bukan hanya masuk di 4 besar. Apalagi dengan pelatih baru, kalau banyak pemain-pemain top yang didatangkan, 4-5 pemain untuk bisa mengisi posisi di belakang, tengah, dan depan, ini akan bagus buat MU. Karena mereka memang butuh pemain untuk ada di lini tengah dan juga di belakang. Ya, paling tidak di belakang mungkin ada 1-2 pemain. Di tengah juga ada 1-2 pemain yang ditambahkan. Dan di depan ada 1 pemain lagi. Karena bisa saja Edinson Cavani yang juga ditampilkan dalam pertandingan melawan Brentford, ketika dia masuk menggantikan Elanga sembuh dari cedera, ini bisa dilepas. Juga bagaimana dengan melihat posisi dari Fred yang juga ditampilkan di babak kedua setelah pulih kondisinya bugar untuk masuk menggantikan Nemanja Matic dalam pertandingan melawan Brentford. Apakah dilihat juga dia masih perlu dipertahankan atau tidak? Yang pasti mungkin nasib dari Nemanja Matic akan dilepas, termasuk dengan Juan Mata sendiri kita akan lihat, atau Jesse Lingard. Paling tidak saya katakan tadi, ada 7-8 pemain, mereka harus bisa bersih-bersih untuk bisa melepas agar MU ini jauh lebih kuat di dalam sebuah persaingan. Karena kalau banyak hanya 2-3 pemain yang keluar, kemudian ada pemain-pemain yang lain masuk, ini tidak akan kuat bagi MU. Karena MU itu harus kuat di semua lini. Tidak mungkin mereka bersaing dengan Manchester City dan Liverpool, termasuk dengan Chelsea, kalau mereka hanya mempertahankan, banyak pemain yang dipertahankan, hanya 2-3 orang yang datang masuk. Ini berat di semua lini ya. Bek kiri, bek kanan, di tengah, kemudian bek tengah juga. Di lini depan untuk menggantikan Cristiano Ronaldo, mereka punya harus pemain yang baik, termasuk di 2 sisi flank. Memang ada Jadon Sancho dan Rashford, tetapi tidak begitu bagus kalau saya lihat pada musim ini penampilan mereka, dan bisa saja Rashford juga akan pergi dari MU. Perkembangan ke depan kita akan tunggu nantinya. Sampai di sini pembahasan saya untuk mereview hasil yang didapat oleh MU saat menghadapi Brentford, dan mereka masih menyisakan 2 laga ke depan. Bagi Anda yang ingin untuk menebak 2 tim yang akan lolos ke final UCL, tetap terbuka untuk mengirim langsung ke Instagram leones.id jawaban Anda siapa yang akan masuk ke final. Karena nanti pagi akan bertarung Villarreal melawan Liverpool di leg kedua semifinal UCL, dan kemudian pada Kamis nantinya Madrid akan menjamu Manchester City. Anda harus ikut di dalam kuis ini karena ada 10 pemenang yang akan mendapatkan giveaway hadiah masing-masing 200.000 dari Leones. Jadi jawaban Anda kirim lagi ke Instagram
leones.id. Sementara bagi Anda yang menang di dalam komentar-komentar soal Jurgen Klopp ketika Liverpool menang 1-0 melawan Newcastle, dan juga nanti tetap saya akan membuka kesempatan buat Anda menebak bagaimana hasil akhir antara Villarreal dan Liverpool di leg kedua yang akan berlangsung di Madrigal. Silakan Anda menebak, memprediksi dengan memberikan komentar laga antara Villarreal menghadapi Liverpool. Kembali saya akan memberikan giveaway kepada Anda dengan 1 buah sendal yang keren dari Leones, 2 buah kaos produk Leones juga, persembahan PT SKA Prima Eva. Dan sebentar sore saya akan mengumumkan siapa-siapa yang akan mendapatkan giveaway dari kuis-kuis saya sebelumnya atau pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Sampai di sini pembahasan kita dengan Liga Premier Inggris. Ciao.